Yang Kierkegaard nulis buku judulnya Work of Love, kerja cinta. Karena nanti relasi paling besar baik sesama manusia atau dengan Tuhan itu cinta. Cuma tidak seperti filosofi yang lain, kata Kierkegaard, cinta itu tidak penting buahnya. Ya buahnya pasti ada, cuma yang lebih penting adalah prosesnya. Jadi cinta itu seperti sebatang pohon yang bisa dinilai kesuburannya dari bagaimana pohon itu menghasilkan buah. Caranya gimana? Ya dirawat dengan baik. Kalau pohon itu dirawat baik, dia akan menghasilkan buah yang matang dan manis. Jadi jatuh cinta ya, mencintai sesuatu, seseorang, mencintai Tuhan ya, ini tidak usah terlalu dibahas karena sifatnya fitrah. Orang pasti mencintai sesuatu. Yang lebih perlu dibahas adalah prosesnya, cara merawatnya, sehingga cinta itu melahirkan buah yang manis. Jadi tidak usah dibahas kepada siapa aku jatuh cinta. Ikuti aja nalurimu, nanti kamu jatuh cinta sendiri. Kalau enggak, ya kamu perlu periksa. Jangan-jangan enggak normal. Karena itu fitrah. Suka atau tidak suka itu fitrah. Nah, yang lebih penting, kamu harus ngerti tekniknya, cara merawat, cara mengelola, biar buahnya manis. Buah manis itu tidak mesti hasilnya perkawinan. Kalau rumusmu itu berarti salah sejak awal, katanya Kierkegaard. Jadi jangan ke sana dulu. Katanya Kierkegaard, when one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, become rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Ketika seseorang sekali atau begitu seseorang masuk sepenuhnya dalam dunia cinta, maka seluruh dunia, betapapun tidak sempurna, akan tampak indah dan kaya. Kaya itu maksudnya semua kebutuhan bisa dipenuhi. It consists solely of opportunity. Isinya semua peluang, semua hal itu bisa jadi kesempatan, bisa jadi jalan untuk cinta. Jadi orang yang ada di dunia cinta itu pasti dia tidak pesimis. Cara berpikirnya pasti positif. Pasti tidak ada kebencian-kebencian, tidak ada prasangka-prasangka buruk, tidak ada suudzon-suudzon. Ini orang yang ada dalam dunia cinta. Kalau tidak, kalau di pikiran kita masih banyak kebencian, kemarahan, kejelekan-kejelekan, itu berarti kita ada di luar dunia cinta. Karena begitu orang masuk ke dunia cinta, semuanya tampak indah dan nyaman untuk ditinggali. Kalau tidak percaya, kamu tanyakan yang sedang jatuh cinta. Ya kamu tanyakan, kamu belum punya. Iya, orang jatuh cinta itu indah. Meskipun mungkin dia pagi-pagi harus jemput karena kuliahnya jam 7. Meskipun kalau malam minggu hujan-hujan terpaksa harus datang, harus beli jas hujan yang harganya cuma 16.000 itu. Kalau hujannya deras malah bolong-bolong. Tapi tidak masalah. Segala hal tampak indah dan bisa jadi kesempatan untuk mengekspresikan cinta. Sumpek aja bisa jadi bukti cinta, apalagi yang senang-senang. Segalanya adalah jalan untuk mewujudkan dan menemukan cinta. Ini bagi orang yang hidup di dunia cinta. Maka kalau hari ini hidup kita rasanya keras sekali,
isinya saling tuduh, saling lirik, saling curiga, saling fitnah, berarti kita tidak ada di sini sekarang. Kita tidak ada dalam relasi yang agung yang namanya cinta. Ayo mencintai. Mencintai itu tidak harus terus yang kamu cintai balas mencintai kamu, tidak masalah, tidak harus begitu. Oke, kita lihat kenapa harus begitu, kenapa kita harus mencintai. Katanya Ki Kegak, ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India. Ada Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu beliaulah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikih kalau bahasa Islamnya. Cuma nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri, dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya. Kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain. Terus dia katanya ceritanya termasuk datang ke Indonesia, di sini dikenal sebagai Semar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang, hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja copy paste, sekarang bisa bikin puisi. Ya kan? Ketika dia jatuh cinta, kemarin nontonnya film laga, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa? Cinta bisa mengubah orang. Cinta pada apapun. Nah, katanya Ki Kegak juga di poin yang kedua ini, saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang alami, yang tidak mengalami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Baru setelah kamu jatuh cinta kamu ngerti, ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi itu sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan? Cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung. Meskipun ditolak, meskipun gak ditanggapi, meskipun dicueki, meskipun kamu dapat sakit, pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak. Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egomu sendiri. Tidak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu tidak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci, itu nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya, itu kan tidak pernah berpikir dirinya sendiri, tapi yang dipikir selalu apa keinginan, apa maunya putra putrinya. Itulah cinta. Kalau hubungan manusia semuanya semacam ini, ya dunia damai. Maka sentuhlah semua orang dengan cinta. Biar apa? Biar tidak ada yang rugi. Cinta membuat hidup lebih hidup. Cinta merupakan karakter paling luhur dari manusia. Saya tidak perlu penjelasan, kalian sudah ngerti sendiri. Dan
cintalah yang memanusiakan manusia. Ini berarti apa? Dasar eksistensial manusia itu sebenarnya cinta. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah. Dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamuan, pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan Pak, saya cinta agama, kok hasilnya merusak. Perlu ditelusuri lagi, mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan, tidak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna, membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya, ada tujuannya. Kemarin mekanis saja, tapi begitu orang jatuh cinta, ada tujuannya apa yang dicintai. Jadi hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maknanya di mana? Yang dicintai. Jadi, nah, terus katanya Ki Kegat, kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan, kalau dalam Islam wa nafakha fihi min ruhi, yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka, ingin memiliki atau ingin menguasai, tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah, itu katanya Soren Kierkegaard. Jadi ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah, itu rumusnya Soren Kierkegaard. Kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai tidak ngefek lagi sekarang. Ya kan? Kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya, kamu paling alah prank. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu, di banyak syair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu, karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidup.